Seperti mustahil tapi ini nyata. Pentingnya menjaga ekosistem terbukti nyata. 11 ekor kuda dari penangkaran mampu membantu mengubah gurun tandus menjadi hijau kembali. Bulan Desember 1986, 11 ekor kuda diturunkan dari sebuah pesawat kargo di Tiongkok Barat Laut. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, hewan-hewan itu menginjakkan kaki di sebuah gurun yang begitu tandus, hingga para petani setempat bahkan tidak lagi menganggapnya sebagai lahan. Mereka hanya menyebutnya sebagai tempat di mana tidak ada apapun yang tumbuh. Tidak ada rumput, tidak ada air. Dan pada musim dingin, suhunya begitu menusuk hingga udara terasa seolah mampu membunuh siapapun yang berada di dalamnya. Namun, Tiongkok baru saja menghabiskan jutaan dolar untuk menerbangkan hewan-hewan tersebut melintasi separuh dunia dengan satu tujuan yang pada saat itu terdengar nyaris mustahil, melepas liarkan mereka di tengah gurun. Hampir setiap ilmuwan yang menyaksikan kejadian tersebut memiliki kesimpulan yang sama. Kuda-kuda itu pasti akan mati. Sebuah tim kru film BBC bahkan datang untuk mendokumentasikan proses pelepasan tersebut. Namun, setelah 2 hari berada di lokasi, mereka justru berkemas dan pergi. Bagi mereka, yang sedang terjadi bukanlah awal dari sebuah keberhasilan, melainkan sebuah bencana yang berlangsung dalam gerak lambat. Namun, apa yang dilakukan 11 ekor kuda tersebut selama bulan-bulan berikutnya akhirnya berkembang menjadi salah satu kisah paling mengejutkan dalam sejarah konservasi dan sains ekologi. Namun, untuk memahami mengapa proyek ini akhirnya berhasil, kita harus terlebih dahulu memahami seberapa parah kondisi wilayah tersebut sebelum kuda-kuda itu tiba. Karena yang mereka hadapi bukan sekadar padang pasir, mereka menghadapi sebuah gurun yang perlahan-lahan sedang menelan sebagian wilayah Tiongkok. Cekungan Jungarian di Tiongkok Barat Laut tidak selalu terlihat seperti permukaan bulan. Selama sekitar 10.000 tahun, wilayah ini merupakan padang rumput yang hidup dan subur. Hewan-hewan berkeliaran di atasnya, tanaman tumbuh menutupi permukaan tanah, air hujan meresap ke dalam tanah dan menopang seluruh jaringan kehidupan yang ada di sana. Namun, menjelang tahun 1986, semuanya berubah. Masalah besar itu sebenarnya bermula pada tahun 1969 ketika kuda liar terakhir menghilang dari wilayah tersebut. Pada saat itu, hampir tidak ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah bencana. Kuda hanyalah satu spesies di antara begitu banyak spesies lainnya. Tetapi bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan yang datang untuk mempelajari perubahan wilayah tersebut menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanpa adanya kuda yang melintasi tanah setiap hari, permukaan tanah perlahan-lahan mengeras. Dan bukan sekadar mengeras sedikit, tanah itu menjadi sangat padat dan mampat. Dalam beberapa tahun, permukaannya berubah menjadi lapisan keras yang membuat air hujan tidak lagi mampu meresap ke dalam tanah. Alih-alih masuk ke dalam tanah, air justru mengalir di atas permukaan dan menguap hanya dalam hitungan jam. Benih-benih tanaman pun menghadapi masalah yang sama. Mereka tidak mampu menembus lapisan kerak tanah yang keras untuk tumbuh. Tanah yang sebelumnya kaya nutrisi dan dipenuhi kehidupan perlahan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai debu. Pada tahun 1974, para ilmuwan bahkan membandingkan sampel tanah dari cekungan tersebut dengan debu bulan. Teksturnya dianggap serupa, sama-sama tandus, sama-sama kosong, dan hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, gurun itu mulai bergerak. Foto satelit dari tahun 1982 menunjukkan bahwa gurun Gobi meluas sekitar 70 km setiap 10 tahun. Perluasannya menelan padang rumput, desa-desa kecil, dan lahan pertanian. Jalan raya harus dipindahkan. Jalur kereta api terkubur pasir. Namun, masalahnya tidak berhenti di batas gurun. Debu dari wilayah tersebut mulai menyebar hingga ke kota-kota yang jaraknya sangat jauh. Pada bulan Maret 1983, sebuah badai pasir membawa sekitar 43.000 ton lapisan tanah atas dari cekungan Jungarian dan menjatuhkannya di Beijing. Beijing berjarak lebih dari 1.000 mil dari sumbernya. Rumah sakit melaporkan jumlah pasien yang mengalami kesulitan bernapas meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan biasanya. Penduduk ibu kota Tiongkok kini tersedak debu yang berasal dari sebuah gurun yang bahkan tidak dapat mereka lihat secara langsung. Pemerintah mencoba hampir segala cara yang dapat mereka pikirkan. Pada tahun 1978, pemerintah meluncurkan sebuah program yang dikenal sebagai Tembok Besar Hijau atau Green Great Wall. Rencananya sederhana,
membangun sabuk pepohonan sepanjang sekitar 4.500 km di sepanjang perbatasan utara Tiongkok. Logikanya juga sederhana. Pepohonan dapat menahan tanah agar tidak bergeser. Pepohonan dapat membantu mencegah pasir menyebar. Namun, ada satu masalah mendasar. Pepohonan membutuhkan air, sedangkan persediaan air di gurun tidak mencukupi. Air tanah yang sebelumnya relatif stabil selama berabad-abad mulai menyusut hingga 12 meter di beberapa wilayah. Pepohonan pun mati. Sumur-sumur mengering, dan sejumlah desa akhirnya terpaksa dipindahkan karena kehabisan air minum. Para insinyur kemudian mencoba memenuhi petak-petak lahan dengan jerami untuk menahan pasir. Mereka menanam berbagai jenis semak yang tahan terhadap kekeringan. Namun, tidak ada yang benar-benar berhasil. Pada tahun 1985, hasil pertanian di wilayah Xinjiang telah turun sebesar 34%. Para ilmuwan yang menjalankan model komputer mengenai penyebaran gurun kemudian menemukan angka yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika tidak ada perubahan, berarti Beijing sendiri bisa menjadi wilayah yang hampir tidak layak huni pada tahun 2050. Sebuah ibu kota besar hampir tidak dapat dihuni akibat terpaan pasir dan debu. Dan di tengah kondisi inilah, seorang ahli ekologi Tiongkok bernama Yong Jianming mengajukan sebuah gagasan yang pada awalnya terdengar sangat tidak masuk akal. Pada tahun 1985, dalam sebuah rapat pemerintah, Yong Jianming berdiri dan menyampaikan sebuah usulan yang bertentangan dengan pendekatan yang selama ini dilakukan. Berhentilah menanam pohon, kembalikan kuda liar itu. Gagasan tersebut tentu saja tidak langsung diterima, namun keadaan sudah sangat parah. Berbagai pendekatan yang sebelumnya dicoba gagal memberikan hasil yang diharapkan. Akhirnya, dalam hitungan bulan, pemerintah menyetujui rencana tersebut. Kini muncul satu masalah yang jauh lebih besar. Kuda-kuda yang hendak dikembalikan ke alam liar itu bahkan belum pernah hidup di alam liar. Kuda yang dipilih adalah kuda Przewalski, yang dikenal sebagai kuda liar terakhir di dunia. Dan kuda ini bukanlah kuda biasa. DNA-nya memiliki 66 kromosom. Sementara seluruh kuda domestik di dunia memiliki 64 kromosom. Perbedaan tersebut mungkin terdengar kecil, namun secara biologis, perbedaan itu menunjukkan bahwa kuda Przewalski merupakan spesies yang benar-benar berbeda. Hewan ini tidak pernah dijinakkan, tidak pernah dikembangbiakan untuk kebutuhan manusia, dan tidak pernah dilatih untuk ditunggangi. Selama ribuan tahun, manusia mengembangkan berbagai jenis kuda domestik. Ada kuda pacu yang cepat, ada kuda pekerja yang kuat. Namun, kuda Przewalski tetap mempertahankan karakteristiknya, seperti pada masa ketika nenek moyangnya masih hidup pada zaman es. Ketika para ilmuwan mempelajari lukisan gua berusia sekitar 40.000 tahun, mereka dapat mengenali bentuk kuda tersebut. Tubuhnya yang kekar, surainya yang kaku dan tegak, serta garis-garis samar pada kakinya. Semuanya tampak hampir sama. Kuda ini seolah-olah merupakan fosil hidup. Namun, pada tahun 1985, hampir setiap ekor kuda Przewalski yang tersisa di dunia justru berada di balik jeruji. Seluruh populasi global yang berjumlah sekitar 900 ekor hidup di kebun binatang. Dan sejarah di balik kondisi tersebut hampir sama kelamnya dengan sejarah gurun yang hendak mereka pulihkan. Antara tahun 1899 dan 1903, para penjelajah Rusia yang bekerja untuk kolektor kebun binatang Eropa menangkap sekitar 12 hingga 14 ekor kuda liar dari Asia Tengah. Hampir seluruh populasi kuda Przewalski yang kemudian hidup di kebun binatang berasal dari segelintir individu tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, populasi globalnya merosot tajam. Jumlahnya menyusut hingga hanya tersisa 31 ekor, dan dari jumlah tersebut, hanya 9 yang mampu bereproduksi. Pada satu titik, seluruh spesies ini hanya bertahan di 2 tempat, kebun binatang Munich dan kebun binatang Praha. Setiap kuda Przewalski yang hidup saat ini membawa sejarah panjang tersebut di dalam sel-sel tubuhnya. Spesies ini nyaris punah sepenuhnya. Dan sekarang, Tiongkok berencana membawa sebagian dari mereka kembali ke alam. Masalahnya, kuda-kuda yang akan diterbangkan ke gurun pada tahun 1986 lahir di Penangkaran. Induk mereka lahir di Penangkaran. Begitu pula dengan kakek dan nenek mereka. Selama beberapa generasi, hewan-hewan ini hanya mengenal kehidupan yang sepenuhnya dikendalikan manusia. Mereka makan jerami dari ember, mereka minum dari palungan air otomatis. Mereka belum pernah merasakan suhu di bawah titik beku. Mereka tidak mengetahui seperti apa suara serigala. Mereka tidak pernah harus mencari sumber air sendiri. Dan mereka tidak pernah harus menggali salju untuk menemukan makanan. Para peneliti memperkirakan peluang mereka untuk bertahan hidup melewati musim dingin pertama hanya sekitar 15%.
Seorang ilmuwan yang menulis di sebuah jurnal sains terkemuka bahkan menggambarkan proyek tersebut sebagai tindakan sia-sia seperti membuang-buang dana untuk menyelamatkan tanah yang sudah mati. Namun, pada suatu pagi yang dingin di bulan Desember 1986, 11 ekor kuda kelahiran kebun binatang turun dari sebuah pesawat kargo. Mereka menapakkan kaki untuk pertama kalinya di sebuah padang gurun yang selama 17 tahun tidak lagi melihat keberadaan spesies mereka. Dan sejak saat itu, sesuatu yang tidak diperkirakan banyak orang mulai terjadi. Peristiwa yang berlangsung selama bulan-bulan berikutnya akan mengubah cara para ilmuwan memandang padang gurun, ekosistem, dan kekuatan hewan liar. Karena tujuan proyek ini sebenarnya bukan sekadar membuat kuda bertahan hidup. Tujuannya jauh lebih besar. Sebelum mengetahui apakah kuda-kuda tersebut berhasil bertahan hidup, kita perlu memahami mengapa Yong Jianming begitu yakin bahwa mereka dapat membantu memulihkan gurun. Usulannya kepada pemerintah bukan hanya agar kuda-kuda itu mampu bertahan. Ia percaya bahwa kuda-kuda tersebut dapat secara aktif membantu membangun kembali seluruh ekosistem, bukan sebagai efek samping, melainkan sebagai fungsi utama mereka. Dan disinilah bagian ilmiahnya menjadi sangat menarik. Seekor kuda Przewalski memiliki berat sekitar 600 hingga 800 pon. Ketika salah satu hewan ini berlari, kukunya menghantam tanah dengan kekuatan sekitar 800 pon per inci persegi. Kekuatan tersebut bahkan disebut melebihi kekuatan sebuah mesin pemecah beton atau jackhammer. Di cekungan Jungarian, ketika permukaan tanah telah berubah menjadi apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai beton biologis, kuku-kuku kuda tersebut mampu melakukan sesuatu yang sulit dilakukan oleh mesin. Mereka memecahkan lapisan kerak tanah yang keras. Namun, ada hal yang lebih menarik. Kuda-kuda tersebut melakukannya secara selektif. Mereka berjalan menghindari tanaman muda. Mereka menghentakkan kaki di area tanah terbuka yang keras. Dengan kata lain, mereka mampu membedakan antara tunas yang hidup dan tanah yang mati. Kemudian lebih banyak memberikan tekanan pada bagian tanah yang tidak memiliki kehidupan. Tetapi dampaknya tidak berhenti pada kuku mereka. Pelacakan GPS kemudian menunjukkan bahwa kuda Przewalski dapat menempuh jarak sekitar 15 km setiap hari. Pola pergerakan mereka tampak acak. Namun, sebenarnya tidak demikian. Mereka dapat merumput secara intensif di satu lokasi selama beberapa jam. Kemudian tiba-tiba berpindah sejauh beberapa mil. Setelah itu, mereka dapat kembali lagi ke lokasi sebelumnya. Pola tersebut menciptakan mosaik kondisi tanah yang berbeda dalam wilayah yang sangat luas. Di satu tempat terdapat rumput pendek. Di tempat lain terdapat rumput tinggi, dan di antara keduanya terdapat area tanah terbuka. Setiap petak kecil pada akhirnya dapat menyediakan habitat bagi berbagai jenis serangga, burung, dan hewan kecil lainnya. Kuda-kuda tersebut tidak sekadar makan. Mereka menciptakan pola baru bagi kehidupan. Namun, ada satu hal lagi yang membuat peran mereka jauh lebih penting. Kotoran kuda ternyata bukan sekadar limbah. Ia juga berfungsi sebagai sarana penyebaran benih. Ketika para ilmuwan menganalisis kotoran kuda Przewalski, mereka menemukan benih dari lebih dari 20 spesies tanaman berbeda di dalamnya. Proses pencernaan di dalam tubuh kuda justru membantu benih-benih tersebut menjadi lebih siap untuk tumbuh. Asam dalam sistem pencernaan membantu memecah lapisan keras pada benih yang, tanpa proses tersebut, dapat tetap tertutup selama bertahun-tahun. 1 gram kotoran kuda mengandung hingga 7,4 benih hidup yang siap tumbuh. Angka tersebut sekitar 2 kali lipat tingkat penyebaran benih oleh sapi, dan sekitar 8 kali lipat dibandingkan domba. Karena kuda-kuda tersebut dapat menempuh jarak sekitar 15 km setiap hari, mereka membawa dan menyebarkan benih melintasi wilayah yang sangat luas. Dengan demikian, mereka berpotensi membangun kembali hubungan antar populasi tanaman yang sebelumnya telah terputus selama beberapa dekade. Sederhananya, setiap tumpukan kotoran kuda dapat dianggap seperti sebuah kantong benih kecil. Benih itu telah diberi pupuk, memiliki persediaan nutrisi, dan kemudian dijatuhkan di lokasi yang berpotensi mendukung pertumbuhannya. Itulah rencananya. Itulah yang disampaikan Yong Jianming kepada pemerintah. Namun, masih ada satu pertanyaan besar. Apakah hewan-hewan yang telah menghabiskan 3 generasi di kebun binatang masih memiliki naluri yang cukup untuk bertahan hidup di alam liar? Jawabannya datang dengan cepat. Dan tidak seorang pun benar-benar siap menghadapinya. Bulan-bulan pertama di pusat penangkaran Jimsar berlangsung sangat berat. Hampir seketika, sebagian besar kuda dalam kawanan tersebut
terinfeksi larva lalat bot. Parasit kecil itu masuk ke dalam lambung kuda dan menyebabkan luka yang menyakitkan, tepat ketika musim dingin mulai tiba. Kemudian suhu udara turun drastis. Pada musim dingin pertama, suhu mencapai minus 42 derajat Fahrenheit. Kuda-kuda yang sepanjang hidupnya terbiasa berada di kandang yang hangat, kini harus berdiri di tengah padang gurun terbuka. Angin dingin menerpa tubuh mereka hingga terasa menembus tulang. Surai mereka yang tegak dan kaku menyerupai gaya rambut mohawk, membeku menjadi bongkahan es padat. Bongkahan tersebut begitu tebal sehingga beberapa kuda bahkan kesulitan mengangkat kepala. Kemudian salju datang. Tumpukan salju setinggi hampir 1 meter menutupi sisa-sisa rumput kering yang masih tersedia. Dan pada titik tersebut, komunitas ilmiah mulai bersiap menulis berita kematian bagi proyek yang sejak awal dianggap terlalu berisiko. 11 ekor kuda, lahir di penangkaran, tidak pernah mengenal alam liar, tidak pernah menghadapi musim dingin ekstrem. Dan sekarang, mereka harus bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di Tiongkok. Jika mereka mati, proyek ini akan berakhir. Namun, jika mereka bertahan hidup, sesuatu yang jauh lebih besar mungkin sedang dimulai. Sebuah eksperimen yang akan menguji bukan hanya kemampuan 11 ekor kuda untuk bertahan hidup, tetapi juga sebuah pertanyaan mendasar dalam ekologi. Apakah mengembalikan satu spesies ke habitat aslinya benar-benar mampu menghidupkan kembali sebuah ekosistem yang hampir mati? Sebuah jurnal konservasi terkemuka mulai menyiapkan artikel yang membahas kemungkinan kegagalan proyek reintroduksi ini. Tim Yang hanya bisa mengamati dari kejauhan menggunakan teropong. Mereka tidak diizinkan memberikan bantuan, kecuali jika seluruh kawanan terancam mati secara bersamaan. Namun, perkembangan berikutnya justru mengejutkan para peneliti. Kuda-kuda jantan mulai memecahkan lapisan es di aliran air, menggunakan kuku mereka untuk mendapatkan air di bawahnya. Perilaku seperti ini belum pernah diamati pada kuda yang hidup di penangkaran. Saat badai datang, kuda-kuda betina membentuk lingkaran di sekitar anak-anak kuda. Mereka menggunakan tubuhnya untuk mengurangi terpaan angin dan bergantian mengambil posisi di bagian luar kawanan. Ketika salju menutupi padang rumput, mereka menyapunya dengan kaki depan untuk menemukan rumput yang terkubur. Mereka juga mulai memilih lereng yang lebih terbuka dari salju karena tertiup angin. Bagi para peneliti, perilaku ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan hidup yang dibutuhkan di alam liar ternyata belum hilang. 3 generasi di penangkaran tidak menghapus seluruh naluri alami mereka. Pada musim semi 1987, perubahan mulai terlihat pada vegetasi. Beberapa spesies rumput yang tidak tercatat selama 17 tahun kembali tumbuh di wilayah tempat kuda merumput. Rumput yang dimakan tidak selalu mati. Dalam kondisi tertentu, tanaman justru mengalami pertumbuhan kompensasi dan tumbuh kembali lebih kuat. Di wilayah yang dirumputi kuda, total pertumbuhan rumput tercatat 43% lebih tinggi dibandingkan lokasi yang tidak disentuh kuda. Kemampuan tanah menyimpan kelembapan juga meningkat 23% dalam 1 tahun. Peningkatan tersebut bukan karena curah hujan bertambah, melainkan karena sekitar 10.000 cekungan kecil, bekas jejak kuku per hektar, membantu menahan air hujan, sehingga tidak langsung mengalir di permukaan. Pada tahun kedua, kadar nitrogen tanah meningkat 37%. Kotoran kuda menyediakan nutrisi sekaligus membantu mengaktifkan kembali organisme mikroskopis di dalam tanah. Pada tahun ketiga, ahli botani menemukan 22 spesies tanaman yang kembali muncul. Benih-benih tersebut diduga telah berada dalam kondisi dorman selama hampir 2 dekade. Dengan kata lain, tanah tersebut belum sepenuhnya mati. Benihnya masih ada. Yang berubah adalah kondisi lingkungan yang memungkinkan benih tersebut tumbuh kembali. Bertahan melewati 1 musim dingin belum cukup untuk membuktikan keberhasilan proyek. Kuda-kuda itu harus bertahan selama bertahun-tahun. Mereka berhasil melewati musim dingin kedua, ketiga, dan keempat. Seiring waktu, perubahan mulai terlihat pada spesies lain. Kumbang kotoran kembali muncul. Serangga yang selama 15 tahun tidak tercatat dalam survei mulai ditemukan kembali. Serangga menarik burung. Burung dan tanaman kecil menyediakan sumber makanan bagi tikus, tupai tanah, dan pika. Kemudian muncul predator. Rubah mulai tertangkap kamera jebak, elang stepa terlihat di kawasan tersebut, dan seekor serigala abu-abu bahkan terekam di dekat kawasan konservasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Ekosistem mulai membentuk kembali rantainya. Satu spesies mendukung spesies lainnya, dan kuda menjadi salah satu penggerak awal proses tersebut. Menjelang tahun 2001,
Populasi kuda di Jimisar telah berkembang cukup besar.